Hai semua, kali ini saya buat resep ide jualan yang sangat simple dan buatnya sangat mudah, anti ribet dan anti gagal. Diaduk-aduk aja lalu dikukus, hasilnya bisa cantik dan cakep banget, mereka sempurna. Rasanya juga enak, kuenya super lembut dan empuk banget. Kue mangkuk mekar rasa keju ini juga cocok dijadikan sajian saat ada acara ataupun cemilan untuk keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu munjung, cukup cembung aja ya teman-teman. Masukkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semua bahan kering ini tercampur ya teman-teman. Kalau bahan kering ini udah tercampur rata semua, selanjutnya akan saya masukkan keju oles sebanyak 50 gram. Pastikan suhu ruang ya teman-teman. Saya menggunakan keju oles merek Pro Cheese, boleh juga menggunakan cream cheese. Selanjutnya saya masukkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap dan diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Untuk santannya boleh gunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Untuk tingkat kekentalannya, gunakan santan tingkat kekentalan yang sedang, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Kalau terlalu kental, adonannya akan jadi padat dan berat, sehingga mekarnya kurang sempurna ya teman-teman. Kalau terlalu encer, rasanya kurang gurih ya. Ini harus diaduk dengan benar ya teman-teman, sampai semuanya tercampur rata. Pastikan bahan-bahannya larut dan tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata dan larut semua, selanjutnya akan saya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Pastikan raginya masih baru, masih aktif dan suhu ruang. Untuk raginya saya menggunakan ragi merek Fermipan ya. Ini diaduk rata sampai semuanya tercampur, bahan-bahannya larut ya teman-teman. Pastikan harus benar-benar sampai larut. Kalau bahan-bahannya udah larut semua, raginya udah tercampur rata, kita diamkan adonan ini, kita tutup dengan plastik wrap ataupun kain bersih. Kita diamkan selama 40 menit, tidak boleh lebih ataupun kurang, sampai mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Siapkan kukusan dan kita panaskan bersama dengan cetakan talam sampai airnya mendidih. Untuk cetakan talamnya jangan diolesi dengan minyak sayur ya teman-teman. Serta pastikan juga air kukusan tidak diisi terlalu banyak, karena kalau menciprat ke dalam adonan, kuenya akan gagal mekar ya teman-teman. Setelah 40 menit adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita buka tutupnya dan bisa terlihat ya teman-teman, ada muncul gelembung-gelembung kecil di permukaan adonan sama seperti di video. Selanjutnya ini akan saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan pecah. Ini pastikan harus sampai menyusut dan pecah ya teman-teman. Kalau adonannya sudah menyusut dan gelembung kecilnya udah pecah, baru boleh dimasukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan baking powdernya masih baru, masih aktif dan tidak disimpan di lemari pendingin ya teman-teman. Aduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan baking powdernya larut. Untuk hasil yang maksimal, boleh gunakan baking powder double acting, takarannya cukup setengah sendok teh aja. Yang saya gunakan ini baking powder biasa ya teman-teman, yang mereknya kupu-kupu. Selanjutnya saya siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi akan saya saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Teksturnya beneran halus dan licin ya teman-teman. Kalau adonannya udah kita saring semua, tidak ada bahan yang menggumpal lagi. Selanjutnya berikan pewarna makanan. Untuk warnanya bebas sesuai selera. Saya menggunakan pewarna makanan berwarna coklat. Lalu diaduk rata dengan sendok sampai semuanya tercampur dan pewarna makanannya larut. Pastikan juga gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan pecah ya teman-teman, supaya bisa hasilnya mereka sempurna. Cetakan talamnya sudah panas, air kukusan sudah mendidih, kita buka tutup kukusannya ya teman-teman. Dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu sampai gelembung-gelembung kecilnya pecah.
Baru kita masukkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh tapi jangan sampai luber. Berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata dan mereka sempurna ya teman-teman. Kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Pastikan juga jika air kukusan tidak menetes dalam adonan ya teman-teman. Kalau kukusan biasa boleh tutupnya dialasi dengan kain bersih. Selama proses pengukusan jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang. Seriusan aromanya ini enak banget, wangi dan terlihat kuenya menul-menul dan gembul ya teman-teman. Merekahnya cantik banget. Langsung dikeluarkan kue dari kukusan, setelah dingin baru kita lepaskan kue dari cetakan supaya tidak lengket. Lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talam terlebih dahulu selama 5 menit. Jangan lupa adonan diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam cetakan. Berikan jarak antar cetakan lalu kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang semua, cantik dan cakep banget ya teman-teman. Seriusan aromanya wangi dan enak banget, terlihat kuenya juga mereka sempurna. Ada yang terlihat mereka 4, terlihat juga ada yang mereka 3, cantik banget ya teman-teman. Dan terlihat juga pada hasil kuenya ada yang terlihat mereka 2 ya teman-teman. Kelihatan juga kuenya mulus, pada pecahan sisi-sisinya terlihat ya mulus ya teman-teman. Dan satu resep saya dapat sebanyak 12 buah. Teman-teman yang pengen coba-coba jualan, boleh banget gunakan resep ini karena modalnya sangat hemat, buatnya sangat mudah, rasanya beneran enak ya teman-teman. Pastikan kuenya dikeluarkan dalam keadaan udah dingin supaya tidak lengket. Caranya cukup tekan-tekan pada bagian pinggir kuenya, tarik ya teman-teman. Hasilnya mulus dan tidak lengket pada cetakan. Kuenya beneran empuk dan lembut ketika saya tekan. Terbukti ketika saya belah, seratnya juga kelihatan halus ya teman-teman. Rasa kue ini enak, manisnya pas, gurih santannya berasa, sensasi asin kejunya juga berasa, aromanya wangi, kuenya super lembut dan empuk banget. Cocok banget dijadikan cemilan bareng teh dan kopi untuk dicemilin bersama keluarga tercinta. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena rasanya beneran enak, buatnya sangat mudah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.